Selamat malam Jebret Tim. Kembali lagi di PSBB Prediksi Sepak Bola bersama Bung Ropan. Walaupun libur panjang tetap jaga kesehatan, jaga diri dimanapun Anda berada dan kami tetap setia menemani Anda. Dan buat kalian yang ada di rumah yang sudah tergabung dalam Zoom, silakan kalau mau bertanya atau mau asoy, analisa sotoy sedikit aja bersama Bung Ropan. Nah, Bung Ropan, lancar kan dari rumah ke sini? Lancar bos. Kesana tuh macet Bung Ropan. Kalau ke atas kayaknya. Iya, ke puncak mah. Tapi kalau ke puncak lagi padet-padetnya tuh. Tapi saya tetap harus prepare benar-benar. Iya, kita setengah juga jam sebelumnya harus kita profesional lah. Iya, kan? Iya, lebih profesional kita menemani kalian ya. Oke, langsung saja nih Bung Ropan karena pekan ini banyak pertandingan seru dan sedikit ada kaitannya dengan hasil di UCL semalam ya. Iya. Melihat promo tim pasti ingin tim-tim jagoan mereka tetap konsisten di liganya masing-masing nih. Dari Premier League ada Sheffield versus Manchester City. Kalau melihat semalam menang lawan Sheffield seperti apa nih Bung Ropan? Iya, Pep mengembalikan lagi kepercayaan diri mereka ya. Bagaimana mereka sempat kalah dari Leicester kemarin di kandang ya. Pukul 5-2 kemudian ada imbang. Terakhir lawan West Ham juga mereka di luar dugaan imbang, ditahan sama Leeds lagi. Nah, jadi memang ini agak sulit kalau di liga ya. Tapi mereka, ironisnya mereka tampil bagus. Ciamik sekali bermain dalam 2 pertandingan terakhir di UCL ya. UCL. Mereka memang fokusnya ke situ kali ya. Bagus ya, mereka menang Porto lawan Marseille, ini karena Marseille loh, mereka bisa menang 3 gol. Jadi saya pikir ini akan menjadi modal kuat saya pikir bagi Pep dan pasukannya ketika mereka bermain melawan Sheffield dan saya pikir 3 poin pasti dapat lah. Saya yakinnya. Karena Sheffield kan ada berada di bawah, Bos. Ya kan, Bro. Ada jauh di bawah. Iya. Kira-kira menurut Bung Ropan ada rotasi nggak nanti kira-kira di anak buahnya Pep ini? Saya pikir dia akan belajar bagaimana ketika mereka ditahan Leeds, ditahan oleh West Ham saat itu. Mungkin karena saat itu Foden cadangan, De Bruyne cadangan, di luar dugaan ya. Padahal 2 pemain ini sebenarnya mesti ada di lapangan. Dalam starting 11 harus ada. Tapi saya pikir itulah, karena dia punya mungkin kedalaman squad yang bagus, opsi banyak dipilih oleh Pep, sehingga dia bisa merotasi ini. Tapi akhirnya ujungnya mereka kehilangan poin, yang mestinya 3 poin. Mereka kehilangan poin melawan Leeds dan juga West Ham. Nah itu tidak boleh main-main melawan Sheffield. Karena Sheffield kan motivasi mereka kan kuat nih. Lagi tinggi juga lagi di bawah, ada di posisi kedua paling bawah ya setelah sebelum Fulham. Mereka baru 1 poin selama ini. Ya, kemasukan 9 gol, jadi mereka berambisi betul untuk bisa membuat kejutan. Gitu. Coba kita lihat Sheffield ini berada di posisi 2 dari bawah. 2 dari bawah ya. 19 ya. 19 betul. Iya. Cuma 1 kali imbang kan, 1 poin mereka. Betul. Jadi saya pikir keterlaluan ketika Sheffield. Tapi kalau melihat kemarin nih kok, mereka bikin perlawanan loh lawan Liverpool. Nah, ya, sempat bikin 1 gol. Betul. Deg-degan juga Klopp ya bersama pasukannya ya. Selalu menyulitkan nih tim-tim bawah Premier League ini. Iya. Tapi walaupun tidak ada Aguero gitu kan, kalau lihat semalam, kalau rotasi di lini depan tuh gimana? Enggak ada Aguero juga mereka bagus. Mereka punya banyak Sterling bisa main di sana, apalagi De Bruyne bisa main. Riyad Mahrez bisa ada di sana, Gabriel Jesus juga kalau bisa ada. Banyak ya, Foden bisa dimainkan. Jadi itulah, Pep tinggal memilih, tapi jangan salah memilih. Karena ini kan tim yang underdognya di bawah ini berusaha untuk bisa menjegal mereka. Dan biasanya mereka selalu agak kesulitan menghadapi dengan tim-tim yang berada di bawah. Mungkin kalau dengan tim yang ada di Big Six, mereka main luar biasa, City ya. Yes. Karena sama-sama tahu pukulan ini kok. Betul. Tetapi kalau bermain yang di bawah itu, mereka agak sulit. Kalau kita lihat Sheffield ini, rapotnya tuh merah sama kuning ya, nggak pernah hijau, selalu. Nggak pernah hijau ya? Nggak pernah hijau, kalah mulu ini. Kalau kita lihat dari 4 September kemarin, ini Sheffield susah banget untuk menang nih. 9 April malah. Iya, padahal musim lalu dia salah satu tim yang menakutkan juga. Betul. Banyak menjegal tim-tim besar ya. Iya. Kira-kira prediksi berapa nih Bung Ropan? Manchester City lawan Sheffield. Saya pikir mereka menang telak, saya pikir. Di atas 1 gol ya. Menang telak. 2-0 bahkan 3-0 mereka bisa dapat. City bisa menang. Artinya ini akan menjadi satu hal buat mereka untuk bisa tetap menjaga posisi mereka. Jangan sampai mereka terlalu di bawah. Kan mereka ada di luar 10 besar sekarang. Iya, terlempar dari 10 besar ini. Iya, masa City di luar 10 besar kan? Warning banget ini. Iya dong. Bener, ini saatnya Pep kembali ke track harus untuk naik lah. 3 poin itu harga mati buat mereka kan. Betul. Apalagi Sheffield kan. Gitu. 5 besar. Gimana ada fans City yang ada di Zoom mau bergabung atau bertanya dengan Bung Ropan, silakan. Habis ini kita akan membahas prediksi dari Chelsea yang semalam menang telak 4-0. Ziyech baru nyetak gol perdananya, 1 kali main 1 cetak gol, akhirnya menang 4-0. Kita lihat nanti lawan Burnley. Betul. Seperti apa nih? Ziyech bakal tune in lagi nggak nih? Ya tergantung Lampard sekarang kan. Kalau dia melihat permainan semalam oke punya juga. Oke. Ya,
dia bisa dimainkan kan. Sama seperti Pep, saya pikir Lampard sekarang punya kedalaman squad yang bagus. Anda bisa melihat bagaimana biasanya Mason Mount ditaruh sebagai pemain inti, kemudian Pulisic. Kemarin cadangan kan, mereka berdua. Di atas Ziyech ada Ziyech yang bermain depan, Werner bermain depan, bahkan Hudson-Odoi kemarin bermain sebagai starter. Mount dan Pulisic yang selama ini itu bermain sebagai pemain inti, itu ada di cadangan. Itu bagaimana? Lampard melakukan satu hal yang luar biasa, radikal. Berani dia ya? Berani. Hudson-Odoi main dan Hudson-Odoi mencetak gol. Pulisic akhirnya mencetak gol ketika bangkit dari bench kan, ada gol keempat dia. Jadi memberikan pembuktian kepada si Lampard ya, gue bisa nih cetak gol. Betul. Jadi, berarti prediksi Bung Ropan secara komposisi pemain ada rotasi, apakah sama seperti ketika kemarin di Champions League? Untuk komposisi pemain? Saya pikir mungkin ada rotasi ya. Ada rotasi. Dia sudah mendapatkan titik balik dengan adanya Antonio Rudiger yang kembali bugar, fit artinya. Sempat tadinya kan mau cabut hampir kan? mau dijual. Iya, mau dijual. Saya pikir Liverpool enak nih kalau dia dijual diambil sama Liverpool kan. Ketika Van Dijk nggak ada kan. Betul. Tapi akhirnya dia bermain bagus. Membuktikan bahwa ini saya bisa, lu jual rugi lo. Ya kan? Thiago belum ini mah dia, Christensen masih dari bawah dia saya pikir untuk saat ini kan. Dengan Soma tampil sangat bagus sekali kemarin. Iya kan? Ini sama nih seperti tadi sempat kita singgung Sheffield sama Manchester City. Burnley ini berada di atasnya Sheffield, masih dalam zona degradasi juga. Sementara Chelsea berada di posisi 10. Ini kalau bermain di Premier League, kenapa Chelsea seakan-akan sulit ya menemukan irama terbaiknya ketika bermain di Champions League. Kemarin menang telak loh lawan Krasnodar itu. Iya tapi Krasnodar kan ini kan tim Lembek saya pikir dari Rusia, tim Lembek. Krasnodar tuh ada di urutan ke-8 di Liga Rusia. Jadi nggak usah dia banggain karena Krasnodar jauh dengan kelas Chelsea. Tapi sekarang kita balik bicara dengan bagaimana di Liga dia agak sulit ya, agak sulit. Kemarin juga mereka bisa kehilangan angka bisa menghadapi dengan Soton ya. Ini hampir sulit sekali pikir. Mereka bisa menang lawan WBA, West Brom Albion. Mereka juga hampir kalah, ketinggalan 3 gol duluan. Kemudian mereka babak kedua bisa mengejar. Jadi memang agak labil, agak tidak konsisten kalau kita tergantung sekarang Lampard kalau dia bisa melihat bahwa apa yang ditampilkan dia di UCL kemarin melawan Krasnodar, kemudian dia percaya dengan tim itu, the winning team itu dia tampilkan menghadapi Burnley, saya pikir mereka bisa melakukan hal terbaik. Cobalah kalau saya Lampard saya coba aja. Kan mereka menang telak kemarin 4 kan. Coba dengan formasi demikian winning team. Lihat aja nantinya. Kalau bagus ya berarti tim ini. Dia kan sementara ini masih mencari-cari bentuk nih kok. Iya. Siapa starting 11 ini? Jadi makanya rotasi di belakang, dia pusing di belakang juga. Berapa kali tuh rotasi di belakang? Terus. Thiago Silva main, Christensen main sama Kozuma, kemudian Rhys James main, ada Azpilicueta, sekarang tadi malam main. Dia putar-putar kecuali Ben Chilwell yang sudah mendapat tempat utama. Di tengah juga. Ya kan? Dia berani Kante bisa cadangan loh. Pertama kali Kante yang tidak bisa bermain tadi malam tuh. Wah, ini Kovacic kan dia tampilkan. Jadi dia mutar-mutar. Siapa tahu dia bisa percaya di malam kan? Iya. Kalau yang jelas kiper Mendy ya. Ya Mendy lah, clean sheet terus kok. Semalam tuh kece banget tuh Mendy. Clean sheet kan terus kan. Jadi luar biasa main di MU juga clean sheet kan. Wah, jadi kira-kira winning timnya lawan Burnley siapa nih? Menurut Bung Ropan Chelsea dari Mendy, belakangnya Rudiger lagi kah atau? Saya pikir tetap kalau dia percayakan Azpilicueta di kanan. Azpilicueta kanan. Chilwell di kiri. Rudiger dan Soma. Tetap bermain sebagai 2 bek tengah kan. Mendy pasti bro. Mendy pasti. Mendy. Nah sekarang di tengah aja menjadi pertanyaan. Kalau dia berani, saya katakan tadi, kalau dia berani, tampilkan aja Jorginho lagi kembali, Kovacic. Dan Kai Havertz. 3 pemain itu yang tampilkan sebagai starting tadi malam. Iya kan? Kante tidak ada di situ. Iya, Kante. Iya kan? Iya, Pulisic tidak ada. Mount tidak ada. Di depan Hudson-Odoi main. Dan Werner dan Ziyech. Itu aja. Tampilkan lagi itu. Werner ya? Hah? Werner dong. Kan? Ini buat Jebretti yang masang di FPL Fantasi Premier League, pasang Werner. Kira-kira Werner cetak gol nggak di Bung Ropan? Bisa, cetak gol. Cetak gol dia saya pikir. Dia cetak gol. Kalau tadi City belum disinggung tuh, siapa nyetak gol kira-kira City? Yang mana? Yang City tadi. City kalau Sterling pasti. Pas saya pikir. Sterling. Kalau Foden main pertama bisa Foden. De Bruyne juga. Jadi 3 pemain itu pasti akan membuat gol. Tinggal kita lihat nantinya kan. Bisa aja Sterling bisa 2 gol, kan ini pemain yang luar biasa kan. Kalau Ziyech nanti cetak gol juga nggak Bung Ropan? Ziyech tergantung pasokan dari tengah ya, bagaimana kalau dia bisa memberikan umpan-umpan terukur. Kita lihat bahwa Ziyech tadi malam bekerja sangat keras sekali kita lihat ya. Dia ingin membuktikan sekali ketika ditampilkan pertama kali, dia membuktikan bahwa ini saya pemain yang pantas dikontrak ya walaupun dari Ajax. Jadi itu yang dilakukan. Saya agak khawatir lihat Ziyech semalam karena baru pertama kali main, dia berusaha menusuk dari sisi kanan terus takut sikat cedera lagi. Gitu. Aduh. Tapi dia berhasil melewati semua dan bisa mencetak gol. Kece lah. Kira-kira berapa skornya nanti?
Bung Ropan? Skornya saya pikir kalau lawan Burnley memang agak berat ya, tapi bisa lah 1-0 2-0 bisa. 1-0 2-0 bisa ya. 1-0 2-0 bisa. Gimana Jebret Tim, setuju nggak 1-0 2-0? Atau ada prediksi lain? Silakan bergabung atau mau nanya-nanya atau beranalisa juga, analisa soto bareng Bung Ropan, silakan. Tadi belum ada yang nanya nih, Belum. yang Mungkin Manchester City, mana Manchester City pendukung Manchester City mau dirapel ini? sekali sama Chelsea boleh. Atau mereka punya pendapat sendiri kan? Mereka Oke. punya pendapat sendiri tentang City, terserah. Atau Chelsea kan? Fansnya Chelsea belum bangun sama City, kan begadang semua. Atau masih enak gitu, masih enak. Karena dua-dua menang kan? Iya, Dua-dua dua-duanya menang dengan menang. clean sheet pula. Kan? Iya. Jadi mereka tidur nyenyak gini kelihatannya. Gitu kan? Tim-tim Bundesliga semalam ini ya nggak berkutik ya. Ya. Tim-tim Di Bundesliga itu nggak usah dibahas, nih ya. Yang dibahas cuma satu dari dulu sampai saat ini. Munchen. Ya, ayo anda jawab sendiri Tim kan. favoritnya Bung Nggak usah Ropan. dibahas. Iya kan. Itu setiap musim itu empat tim dari Bundesliga selalu. Tapi ujungnya hanya ada satu. Dan itu Munchen. Udah nggak usah terbantahkan. Gladbach Iya. bye. Lewat semalam. ya. Dari dulu sampai saat ini itu saja Munchennya. Ya gitu kan sudah terjawab semua. Jadi jangan Legend berharap di banyak. situ. Iya. Gitu. Udah nih satu lagi tim yang seru juga nih. Liverpool versus West Ham, Bung Ropan. Iya. Tanpa Fabinho, tanpa Van Dijk. Gimana Bung Ropan? Kalau melihat dari kemarin-kemarin kan Liverpool selalu menang melawan West Ham ya, baik tandang kandang ya, dalam 5 pertandingan terakhir. Tapi masalahnya sekarang kan di belakang agak goyang ini. Belakang Ya nggak kan? goyang? Goyang dong, pasti dan goyang. Oke. Karena Van Dijk itu dalam 3 musim terakhir tidak tergantikan Niko. Bermain full 38 pertandingan. Nah. Tidak pernah digantikan. Sekarang dia tidak ada, bahkan bisa istirahat sampai setahun. Orang tanya, siapa akan menggantikan Van Dijk? Nggak ada, gue bilang. Fabinho pertama. Nggak ada pemain yang bisa sama Fabinho seperti pelatih. Van Dijk, gitu Oke. kan? Ini pemain yang Messi aja respect banget sama dia. Oke. Messi paling takut ketika ditanya oleh Marca saat itu, siapa back tengah paling Anda kagumi dan Indonesia? Van Messi Dijk. jawab satu, Van Dijk. Karena dia susah untuk bisa melewati. Jadi kalau Van Dijk tidak ada, ini kesempatan buat West Ham untuk bisa membuat kejutan bagaimana ketika mereka menahan City kemarin dengan draw, mereka bisa di luar dugaan menang 3-0 melawan Leicester di King Power Stadium. Itu dia. West Ham udah kejutan. Main di Leicester loh. Leicester padahal sebelumnya baru hajar City 5-2 kan. Iya. Begitu datang balik seminggu kemudian ditebas habis di kandang dia. Siapa mau sangka 3-0 bos. Oke. Leicester nggak bisa bikin apa-apa. Pak dan kawan-kawan nggak bisa bikin apa-apa. Nah, Liverpool harus melihat di sini bahwa West Ham ini bukan tidak mungkin membuat kejutan. Mereka lagi bagus-bagusnya. Oke. Iya kan? Mereka tertinggal 3 gol. Ingat nggak 3 gol lawan Spurs. Lawan kemarin. Spurs? Spurs kan? Yes. Kemudian mereka bikin 3-3 bahkan di 3-3. penghujung kan Iya. injury time Anda Injury bisa time. melihat. Wah, Kejutan mereka itu. bisa sampai Moyesnya melompat-lompat di pinggir lapangan kan 3-3 kemenangan. Nah, ini Klopp harus belajar jangan Oke. sampai mereka tergelincir main di Anfield. Tapi tidak hanya di lini belakang Bung Ropan, di lini Iya. depan kemarin kan sempat minggu lalu Bung Ropan menyinggung Firmino. Tolonglah dikasih servis. Kan bikin gol kan? Ya, akhirnya bikin Kan gol. saya bilang, minta tolong dulu. Tapi ada Jota nih Bung Ropan. Iya. Nah, gimana nih Bung Ropan? Sebaiknya diturunin siapa nih? Jota atau lini depannya prediksi Bung Kalau Ropan apa? melihat dari starting 11, Klopp masih mempercayakan, saya pikir masih mempercayakan Firmino. Masih Firmino. Firmino. Jota akan selalu menjadi super sub. Ya disiapkan untuk selalu menggantikan salah satu di antara Firmino atau Mane, bahkan oleh Salah. Jadi sekarang Klopp itu sudah punya pemain kesayangan dia yang siap selalu ditampilkan di saat 3 pemain ini tidak fit, tidak bugar atau mendapat penjagaan ketat dari lawan, pasti Jota yang akan Jota menjadi masuk. solusi. Dan selalu Jota akan membayar itu dengan lunas di lapangan. Posisinya mencetak bagus. gol. Langsung nyetak gol. Langsung cetak gol. Setuju Iya saya. kan? Bagaimana kemarin juga dia bisa membalikan kan lawan Sheffield. Iya, umpan mana dia hajar kan. Jadi saya pikir ini pemain luar biasa, super sub yang sangat bagus. Selalu siap Iya, ya. masalahnya memang kita bahas tadi ya di belakang Fabinho tidak ada. Nah. Kemudian ada lagi sebelumnya Van Dijk, Joe Gomez dan Rhys Williams yang kemarin pemain muda yang coba dimainkan oleh Klopp kan. Yes, Rhys Williams. Saya memang masih ragu ya. Jadi dia harus bisa melewati dulu 11 laga di ini sebelum masuk ke musim dingin ada transfer window, baru dia bisa menetapkan siapa yang dia datangkan nanti kan. Soalnya Upamecano. Rhys Williams juga belum pernah main di Premier League ya. Iya, kemarin dia ditampilkan kan karena Langsung terpaksa CL. nggak ada lagi bos. Darurat itu Nggak. pemain. Ada Nat Williams. Iya, Nat Phillips. Nat Phillips juga. Iya kan? Phillips Yang- ini langganannya di Premier League. Tapi Iya. kita tanya Jebret Tim dulu yang sudah bergabung. Halo selamat malam Jebret Tim. Siapa ini yang sudah bergabung? Dari mana? Seru nih. Kalau nanti saya mau tanya juga Bung Ropan kira-kira siapa yang akan ini dia. Oke. Halo, Bli, Febri. Kengken kabarnya Bli? Belum ada suaranya. Unmute dulu, unmute. Unmute. Audionya. Halo Bli.
Ini tidak asing lagi nih. Fans Bali United nih kayaknya nih ya, udah pasti. Orang Bali pasti fans Bali United. Oke, sambil menunggu suaranya Febri ngomong aja terus ya. Siapa tahu audionya muncul. Belum ada audio? Belum ada? Belum muncul. Oke, Bung Ropan, kalau kemarin nggak ada Van Dijk kan Fabinho menggantikan. Sekarang Fabinho nggak ada, lebih baik siapa dipasang? Hendo kah? Atau Phillips atau Williams lagi? Rhys Williams. Oke. Atau Matip, Joel Matip, ya. Orang dekat sih, fans Liverpool sih, aduh. Iya, ini pemain kayak unta, ya kan? Jadi susah, iya. Jalannya aja ada susah, larinya udah susah, jadi ketemu dengan pemain-pemain cepat itu habis. Habis ya. Lewat dia. Oke. Jadi cuma Joe Gomez di belakang. Dan Gomez. kalau memang mencari pemain yang punya kecepatan, ya Rhys Williams Rhys. atau Nat Phillips. Nat Salah satu Phillips. itu aja. Yes. Di antara dua pemain itu. yang Akademi bisa ada. semua nih, jebolan akademi Liverpool semua. Iya benar. Iya. Jadi itu harus dimanfaatkan. Mereka memang harus kasih jam bermain yang banyak. Jangan lebih banyak duduk, melonggo di bangku cadangan, bengong. Tapi kalau misalnya Gitu kan? dua pemain ini, si Phillips dan Rhys ini oke, kira-kira perlu belanja pemain belakang lagi? Perlu sekali bos. Perlu dong. ya? Perlu, nggak boleh mengandalkan ini kasihan juga. Dia perlu satu pemain belakang harus dia mainkan. Satu pemain belakang. Satu. Apakah Upamecano tapi mahal. Leipzig akan menjual mahal. Kemudian ya kan? Anda bisa Anda bisa melihat tadi kan. Ozan Kabak itu pemain biasa-biasa yang Iya, harganya Ozan mungkin Kabak. harganya Bagus mungkin itu. cuma 15. Gara-gara Liverpool yang mau ini karena Liverpool yang beli. Kalau Naik. Sheffield yang beli mungkin cuma 15. Iya. Kan? Tapi karena Liverpool naik sampai 40. Gila, Schalke kan kesempatan mau cari duit. Cakep, makanya Milan beli ya, mau harganya masih 15. Kalau Milan pun tahu tuh bakat pemain belakang yang oke tuh. Milan Ada ya? Maldini, iya. Wih, ada Maldini. Kiaer kan oke tuh. Oh, Kiaer. oh, iya kan? kan, Jair. Lapis Romagnoli dong ya? Iya. Wih. Yer. Ya kalau Yer. Ya, Oke, sudah ada yang masuk Simon berarti? Jair. Tes. Tes. Cakep. Halo. Dari mana? Siapa? Halo. 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 Cakep. Halo. Ya. Silakan beli. Sebenarnya sih mau analisa MU Arsenal sih maunya, tapi ya karena belum dibahas jadi ya sudah bahas yang ada-ada aja dulu. Ya, nanti MU Tar, Arsenal nanti. Arsenal ya. Untuk Liverpool dulu. Atau City. Atau City boleh atau Chelsea. Chelsea. kalau bisa ketiganya sih boleh ya, Ya. kalau ketiganya langsung. Silakan. Mau tanya apa, Febri? Untuk masalah Liverpool sih menurut saya Liverpool bisa sih melibas. Karena kemarin menang udah dapat performa yang bagus setelah menang lawan Midtjylland 4-0 kemarin kan. Ya. Lawan Midtjylland di UCL. Ya. 2-0 ya. Halo. Ya. Halo, ya. Aman. Terus. Kemarin kan menang 4-0 lawan Midtjylland. Ya, Midtjylland. Terus? Kalau menurut saya sih Liverpool bisa sih untuk melibas karena walaupun nggak ada Van Dijk tapi bisa lah ditutupin sama 3 penyerang di depan. Ya tau lah siapa penyerang di depan itu. Firmino, Salah, Mane. Ya. Ya. Tapi West Ham bisa saja sih ngasih kejutan sih menurut saya West Ham ini. Pasti. Karena City mantap ditahan, pelatih Spurs Moyes. ditahan. Menurut saya Moyes bisa sih ngasih taktik untuk ngancurin ini tim. Ya. Mungkin, tapi kan kita nggak tahu gimana ke depannya. Tergantung form of the day-nya West Ham sama Liverpool aja sih menurut saya. Untuk Oke. form of the day. Apa? Kalau Liverpoolnya formnya bagus ya bisa menang. Kalau Liverpool bapuk ya nggak tahu juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Febri? prediksi saya mau prediksi untuk Liverpool West Ham Ah, 2-1 lah untuk Liverpool. 2-1 untuk Liverpool. 4-1 atau Dan 2-1? City 2-1. lawan siapa beli? City City, aduh tadi Sheffield. siapa? Sheffield. Sheffield prediksi saya 3-0 bisa lah. City. City. Chelsea, Burnley. Chelsea. Chelsea Burnley 2-1 lah. 2-1. Untuk saya 2-1. Semua Karena tim Werner unggulan untuk- menang semua ya. Oke. Untuk MU Arsenal Belum. Belum, Febri sabar. Habis ini kita bahas ya. Thank you, Febri. Sip. Ya, nih. Ya, itu dia Febri dari Bali. Semangat Semangat selalu. sekali ya. Penonton setia Jebret Tim. Oh iya. Kampung halaman saya tuh. Oh iya? Bali. Iya.
Oke, balik lagi soal Liverpool. Ya, Prediksi berapa Bung Roban? Yang nyetak gol siapa? Liverpool ini harus menang. Kenapa saya bilang harus menang? Dia harus dapat 6 poin karena kemarin sudah 3 poin melawan Sheffield. Ini kesempatan kandang terakhir sebelum dia keluar kandang pada minggu depan kan. Iya. Dan dia keluar kandang nggak main-main. Bayang-bayang kekalahan ada di depan mata. City ini lawan main di Etihad. Jadi itu saya pikir bahwa dia harus apapun dia Jaga harus momentum. memanfaatkan 3 poin. Dengan 3 poin dia tetap akan ada di atas. Sebelum dia berkunjung ke Etihad Stadium menghadapi Manchester City. City. Dan posisi dia kan 50-50. 50-50 sama di bawah juga. Tidak ada Di Fabinho, tengah. tidak ada Van Dijk ketemu dengan lini serang City yang gila, yang aduh gemetar juga, bahaya, menggigil kan, Yoi. aduh bahaya bos. Jadi bisa kalah. Jadi kalau dia menang ini agak tenang dia. Iya. Jadi menuju ke Etihad agak lebih pede. Jangan sampai hilang angka. Betul. Kalau bicara skor, ini dong menang, Liverpool dong. Liverpool menang. Liverpool. Saya pikir Liverpool menang. 1-0, 2-1 buat Liverpool. Kalau saya seri ya. Karena, Seri ya? berat dilawan West Ham ini. Iya, kemungkinan itu memang ada. Memang itu. ada. Apalagi lini belakang kan sulit ini saya pikir. Tetap lini belakang itu paling ada Van Dijk aja tetap masih sulit. Iya. Bagaimana mereka dihajar 7 gol kan? Apalagi nggak ada Van Dijk. Itu ada Van Dijk loh. Van Dijk Iya. sama Joe Gomez 7 gol lawan Aston Villa. Ya kan? 27. Sekarang nggak ada dia, nggak ada Fabinho lagi. Fabinho lagi. Akhirnya kerja keras Joe Gomez yang kerja keras sekarang ini. Joe Gomez sama untungnya Alisson bisa Untuk udah Alisson bisa tampil. datang kan? Betul. Iya, tapi Alisson itu kuncinya kalau ada Van Dijk dia lebih tenang. Loh. Kalau nggak ada Kalau nggak ada Van Dijk Van dia Dijk. agak gemetar juga. lebih nggak tenang lagi kalau nggak ada Alisson yang diturunin Adrian. Iya. Nah. Nah, itu bahaya lagi tuh. Iya. Menang ya, Bung Roman ya? Menang 1-0 terus, tapi ini kok draw ya? Draw. Wah, West Ham. sadap Cakep ya. sekali. Karena di kandangnya Spurs dia bisa nahan seri. Kemarin lawan City seri juga. Oh, Oke. Next ini yang ditunggu-tunggu. Tim yang baru semalam di luar prediksi berhasil mengalahkan Leipzig. Sekarang ya 2 hari yang lalu ya. Next lawannya Arsenal di 5-0 ya? MU Arsenal, Bang. MU Arsenal ya. Oke, sebelum Ropan membahas Ya. MU Arsenal, kita tanya Jebret Tim dulu. Ya. Hola Jebret Tim. Halo, Siapa di mana? Banjarmasin, selamat malam. Wes, tidak asing lagi nih. Selamat malam. Ya, Namanya MU dong, Arsenal Bung ya. Ropan lupa nih. Nama saya Wawan. Ya, silakan. Kalau MU Arsenal yang saya lihat, ya pasti percaya diri MU naik. Itu Yes. sudah pasti setelah menang lawan Leipzig ya. Yes. So, ini menjadi senjata bagi MU sendiri. Arsenal lagi down. Saya rasa kalau misalnya MU bermain seperti melawan Leipzig, ya saya rasa Arsenal akan keteteran dan kebantai sih. Oke. Sebetulnya menurut saya. Oke, sip. Ini mainnya di Old Trafford ya? Ya mainnya di Old Trafford, cuma menurut saya juga gak begitu pengaruh sih karena kan juga gak ada penonton juga, jadi menurut saya lebih ke netral lah kalau secara pendukung. Tapi saya rasa untuk percaya diri, saya rasa dari segi percaya diri non teknis MU lebih unggul sekarang, dan taktik Ole juga berhasil yang memberikan shock efek lah selama ini gitu loh, yang ditunggu-tunggu fans MU gitu loh. Oke. Yang nyetak gol siapa nih, Bro? Rashford lagi kan? Yang nyetak gol Tergantung nih. saya nggak tahu ya, maksudnya apa, saya sebagai fans Liverpool benci ngomongnya juga sih. Berarti mesti tanya Liverpool Nggak dulu boleh dong. gitu loh, Bro. Oh, iya. Nanti gue tanya Liverpool. Liverpool gimana dong? Iya, kasihan MU juga dia. dulu jawab. MU Nyetak apa gol nih? Pak Rashford semalam oke loh. Kalau Rashford bagus, saya akuin bagus itu, saya akuin bagus. Udah Rashford ya. Liverpool Ya, nih, Rashford. Liverpool boleh Liverpool. lu ngomong sebagai Liverpool fans West Ham nih. Liverpool. Liverpool West Ham. Liverpool pinter-pinter West Ham aja ya, incar bola atas ya. Nah. Hati-hati Makanya tuh Liverpool nggak ada Van Selama ini Dijk. kan tandemnya backnya Liverpool kan Van Dijk. Ah. Nah, itu kan bola yang nahan bola atas Van Dijk lah, gitu loh. Jadi saya rasa pintar-pintar West Ham aja sih. Nyari celah ya. Tapi ini buat saya juga pelajaran bagi manajemen Liverpool ya. Beli back, Beli back. jangan Sama kayak pelit Boropan. duit, itu aja. Udah itu aja. Nyetak gol siapa Liverpool? Yang Jota. nyetak gol, Mane deh. Ah, Minamino. Mane. Oh, Mane. Mane. Mini. Mane sama Salah aja lah. Mane sama salah.
Mane terlalu maruk ya belakangan ya, nggak bagi-bagi bola, kasihan tuh Firmino. Tapi Firmino dikasih kesempatan kemarin nembak burung jauh-jauh ya. Tembak burung ya. Oke, thank you bro. Ya, MU Arsenal Bung Ropan. Ini kalau MU tuh kalau jadi nggak diunggulkan menang gitu kan. Lawan Iya. Leipzig kemarin, wah MU kalah lawan permainan Leipzig gitu. Akhirnya menang telak. Biasanya kalau MU diunggulkan beda ceritanya. Ya ceritanya. Ya 2 musim terakhir kan melawan Arsenal tuh mereka sulit menang ya melawan Arsenal ya. Kita bisa melihat termasuk pada dua pertandingan terakhir. Tetapi masalahnya sekarang kan mereka mendapat titik balik menurut saya ya. Di liga ini mereka 3 kali tanpa menang. Ketika main di Old Trafford kita bicara. Di liga ya, bukan di UCL, ya kan? Tapi tadi malam ketika dia menang main di kandang melawan Leipzig dengan 5-0, saya pikir ini mendapat titik balik buat dia, ada rasa lagi motivasi Diri, tinggi. Ya kan karena mereka kalah dari Crystal Palace 3-1. Yes. Iya kan? Kalah dari Spurs 6-0 melawan Chelsea. Jadi itu prestasi terburuk MU setelah tahun 72-73. Oke. Terakhir ketika mereka itu kalah lawan Ipswich, draw lawan Leicester saat itu 72-73. Draw lawan Arsenal, draw lawan Chelsea. Nah, ini terulang, tapi tadi malam ketika mereka menang dengan 5-0, saya pikir mereka akan mampu mengalahkan Arsenal. Oke. Kenapa? Arsenal juga kan sekarang sudah 3 kali kalah. Jadi kalau untuk mau bilang siapa tim unggulan Drop juga. di Big Six yang sudah tidak berpeluang untuk bisa menjadi juara lagi, Arsenal. 3 kali kalah, bro, nggak bisa lagi itu. Susah udah ya? susah. Susah banget itu. Itu kan belum, ini kan baru di awal-awal, ini masih main 38 kali. Iya. Bukan tidak mungkin dia 5-6 kali kalah. Menurut Bung Ropan Arsenal tembus 4 besar nggak? Enggak. Enggak. Terlempar lagi. Iya, dia terlempar. Sulit ini posisi ini sulit karena kan kalau Everton agak stabil, Spurs itu bahaya tuh. Iya, Spurs lagi oke sih. Spurs bagus. Bagus. Iya kan Everton kalau dia bagus, walaupun mereka kalah sempat Sekali kalah kemarin dari Southampton tapi tetap kuat. Nah, di situ kan ada Liverpool, ada City kan, ada MU, ya, ada Chelsea. Jadi bayangin 4 tempat diperebutkan 7 tim. Iya. Kalau dengan Arsenal kan masuk jadi 8 tim. Tapi 8 saya pikir 3 kali kalah mana bisa mau bersaing di zona Champions. Selesai, Iya kan? udah. Selesai juga kan? Oke. Ya, apalagi kalau kalah lawan MU. Nah, 4 kali kalah, 4 kali ya mana kalah. bisa bro. Selesai. Itu selamat malam. Langsung kan Arteta kan. jadi kalau nanti lawan MU, Arsenal masih ada peluang. Saya pikir sulit. Sulit tetap. Sulit ya, agak berat mereka untuk bisa. Kalau mau lihat dengan MU cara bermain ketika melawan PSG, kemudian ketika melawan kemarin lawan Leipzig ini. Leipzig itu susah untuk dikalahkan 5. Iya. Tetapi Anda bisa melihat bahwa mereka tampil ini bagus ya Kak. Motivasi mereka bagus. Asal konsisten aja bagi Ole. Kita akan melihat ini bagus. Tiba-tiba kemarin habis menang dari Anda bisa melihat habis menang. Drop lagi, hilang lagi. Drop 0-0 dengan Chelsea kan. Main di kandang kan. Bayangin padahal mereka baru menang lawan Newcastle, menang lawan PSG. Main di PSG. Balik 0-0. Sekarang menang 5-0. Saya takut lagi draw lagi kan. Nah, itu biasanya Ya karena 2 laga terakhir kan draw mereka bermain. Jadi kalau MU diunggulkan biasanya berbeda, hasilnya beda. Tapi kalau kita lihat balik lagi Arsenal ada Aubameyang yang hilang gitu ketajamannya itu kenapa? Ada faktor apa, Bung Ropan? iya, saya pikir ya memang setiap pemain itu tidak akan selalu berada di atas. Iya kan? Ada waktu-waktu tertentu yang bahwa dia tidak dalam puncak permainan terbaik ya. Oke. Dia selalu akan datang. Tapi memang motivasi saya pikir. Kemudian pemain-pemain lain juga yang kurang mensupport dia. Artinya kalau kita bisa melihat Auba ini banyak bergerak untuk mencari bola, ya. Yang ini. Jadi sulit untuk mensupport dia. Mesti ada pemain, kalau ada Ozil mungkin ini cara chemistry mereka akan cocok di sana. Tapi Ozil kan sudah dibuang. Mereka butuh pemain seperti Ozil yang bisa jago. Jadi sekarang di Arsenal itu nggak ada pemain yang bisa tahan bola yang bagus sebagus Ozil. Oke. Iya kan, nggak ada. Mereka punya tukang gedor bagus, kita bisa lihat. Lacazette memang targetnya yang bagus. Suplai Iya bola bagus ada kan. ya? Pepe juga bagus. Tapi orang yang bisa mengatur ritme itu nggak ada. Zaga lebih banyak bermain untuk gelandang yang box to box. Iya, box Jadi to box. apalagi Thomas Partey yang didatangkan tidak bermain, gayanya beda dengan Ozil. Oke. Iya kan? Dia kan punya Ozil. Ozil bisa umpan bagus, passing Ozil. Cakep ini. ya. Dan pemain ini sangat tenang bermain bola. Sangat tenang dia. Karena visioner, pinter dia. Iya. Betul. Iya. Nggak gerbak-gerbuk, nggak ada. Ozil kontrol, lihat posisi, kasih. Nah itu mereka punya. Tapi sekarang mereka tidak punya. Berarti blunder dong Arsenal mendepak Saya Ozil. nggak tahu ya. Ya. Kalau bicara blunder, memang ya kalau bisa dikatakan kan sekarang buktinya kan. Bahwa mereka tadinya bagus. Saya pikir ketika mereka mendapat 2 piala sebelum kompetisi mulai, Piala FA mereka juara. Kemudian mereka mengalahkan Liverpool di Community Shield. Ya, Yes. saya pikir ini bagusnya tim, iya kan? Pembelian pemain juga oke amat, Oke. ya. Gabriel Magalhaes datang dari Liverpool, ini bagus. Willian juga diambil, main iya dari kan? Chelsea. Datang. Jadi saya pikir ini bagus ini tim ini, cocok ini. Tapi akhirnya nggak bisa bikin apa-apa. Mungkin karena mendepak Ozil kali ya. Ya itu di saya salah satu, ya saya nggak tahu juga, tapi ya memang tergantung manajemen. Tapi menurut Bung Termasuk Ropan Arteta. sangat disayangkan ya ketika Ozil dicoret. Sangat disayangkan. Harusnya Ini pemainnya. dimasukkan saja. Dan Anda bisa melihat bahwa banyak juga supporter The Gunners ini yang menyayangkan juga kan. Mereka yang menginginkan bahwa Ozil itu ditahan
Ya mungkin karena gaji mungkin tiap minggu ini gajinya gede banget itu kan mungkin. Iya, Tapi harusnya dia jadi pemain pengganti juga nggak apa-apa ya. Seperti sebenarnya dia ada di bench. Kenapa Tapi ditebak kan karena gitu kalau ya? sudah tidak cocok dengan pelatih dan pelatih sudah tidak suka, masalahnya di situ kan. Pelatih tidak mau lagi, sudah hilang sama sekali. Aduh. Ini sayang sekali. Ozil ke Milan aja ya, kita siap tampung. Kalau dia ke kok. Milan cocok. Cocok ya? Cocok dia ke Milan. Suplai-suplai ke Ibra Iya, dia. karena Milan kan punya 2 pengangkut air yang sangat kuat kan. Nah, Ada Casey di situ, ada Benacer Benacer, juga. ada Tonali Tonali juga juga. kan. Nah, Iya. dia butuh pemain yang bisa ngatur. Nah, Ozil pas. Ozil. Amin. Itu Ibra bisa mencetak 50 gol itu kalau ada Ozil. Pecah dong kan? rekor. Bisa 50 gol Ozil. Sekarang dia bisa lihat Ibra kan. Wah, luar biasa kan. Itu nggak ada Ozil loh. Iya. Kan? Ozil Apalagi ada dimanjain Ozil. sama Ozil, disuapin terus makan. Nah. Makan. Nah, gitu. Makin gila kan. si Wah, Ibra ya. kalau Ozil. Itulah. Oke, ini balik lagi soal Manchester United. Ya. Ini kemenangan semalam emang apresiasi kah buat Ole dengan taktiknya mencadangkan Rashford, akhirnya dia memberikan kesempatan di babak kedua, akhirnya bisa mencetak Saya begini 4 ya, gol. iya saya begini, kalau ini kan saya bukan pengagum tim-tim di Liga Inggris, makanya saya menjauh kan, bukan pengagum tim di Serie A atau di La Liga, saya Munchen kan, sehingga tidak ada konflik interest di situ kan untuk Iya, masuk. nggak ada chemistry Bapak di situ. Jadi saya bebas untuk bicara. Jadi Bebas, kalau silakan. saya bilang bagus ya bagus, saya bilang jelek ya jelek, ya kan. Jadi Yes. kalau tadi malam luar biasa, sejak mereka menang lawan PSG saya pikir bagus. Taktik oleh kali ini kena bagus ya. Orang tidak menyangka, siapa yang menyangka bahwa Nemanja Matic akan dimainkan sejak starter? Enggak ada. Orang tahu lah Scott McTominay McTominay. yang akan di situ. Tuan CB walaupun masuk kan mereka dia main bagus mungkin di PSG, tapi tetap dengan empat pemain belakang kan. Mana orang bisa memberikan ada 3 back lagi? Enggak akan ada. Itu terpaksa aja waktu mereka bermain di PSG karena Oke. Maguire tidak Maguire ada. ada. Iya kan tidak ada di sana. Bayu juga tidak ada sehingga Tuan CB yang masuk ke sana. Oke. Tetapi untuk menjaga keseimbangan waktu itu ditaruhlah Wan-Bissaka di kanan agak didorong dan Teles. Sehingga mereka tetap akan menjaga keseimbangan walaupun kelihatan ada 3 back. Yes. Nah, sekarang ketika Maguire datang tidak perlu lagi ada Teles. Cukup dengan Wan-Bissaka, 4 lagi kan dengan Lindelof dan Shaw Yes. di belakang. Cuma di tengah ini dia rotasi bagus. Tidak ada yang menduga juga bahwa Pogba itu yang tadinya di bangku cadangan terus Ke depan. masuk Di depan dan lagi. siapa yang menduga juga bahwa Bruno Fernandes yang menjadi pilihan utama selama ini Cadangin. itu cadangan. Oke. Dia memberikan kesempatan kepada Van de Beek. Kenapa Van de Beek dimainkan? Nah. Itu dia menjawab kritikan-kritikan dari para jago-jago mantan pemain MU ini kan. Asik. Neville apa semua kan. Wah, ini untuk apa dibeli mahal, dibeli untuk hanya duduk di bench nganggur. Dia coba. Oke, saya mainkan. Begitu berbuat banyak dia ganti kan. Fernandes masuk. Ketika Fernandes masuk, gol-gol mengalir dengan baik kan. Cepat, bro. Iya, jadi dia sudah coba. Nih, saya kasih kesempatan nih Van de Beek ke posisi dia, posisi yang ada di Ajax. Yes. Dia berada di belakang Posisi Dusan Tadic. sesuainya. Posisi bagus dia. Dia tidak main lebih bertahan tapi bermain di belakang striker dan sudah dicoba. Berarti strategi sebenarnya yang diinginkan oleh adalah ada Bruno di situ ya di babak kedua yang mencetak 4 gol. Dia kan coba kemana begitu dilihat tidak jalan. Memang ada 1 gol dari Rashford kan. Greenwood. Baru dia dari Greenwood yang masuk ya. Rashford cadangan bahkan kita bisa melihat. Rashford cadangan. Coba bisa. Mestinya dia ada di dalam. Kalau melihat main di PSG kan dia sama Martial kan. Betul. Greenwood tidak ada di sana. Nah, sekarang Greenwood yang bisa bermain. Jadi artinya ini taktik-taktik yang dilakukan oleh yang orang sulit untuk memprediksikan. Ya kan si A yang seharusnya main, dia bikin kejutan untuk main. Jadi dia taruh benar-benar tuh Nemanja Matic sebagai jangkar betul di depan Maguire dan Lindelof untuk tidak bergerak jauh dari situ kan. Yes. Padahal orang tahu bersama di sini kan ada Fred nantinya di situ sama McTominay. Pasti kan itu akan jadi. Saya juga kaget lihat line up-nya. Buset, berani banget ini. Berani. Akhirnya terjawab di babak kedua. Iya. Dan itu starting line up yang tidak pernah dilakukan selama ini. Iya. Dengan memainkan 11 pemain yang menang 5-0. Iya, Jadi berani dengan 5-0 itu dia sudah bisa melihat bahwa ternyata starting 11 ini berguna sekali. Bukan tidak mungkin dia mainkan lagi, dia coba lagi saat melawan dari Arsenal nanti. Yes. Ya kan? Saya pikir mengapa tidak? Jangan lagi bermain-main karena dia butuh sekarang untuk menangkan untuk di liga kan mereka belum pernah main untuk menang. Main di kandang kecuali draw lawan Chelsea terakhir. Betul. Mereka butuh kemenangan untuk bermain di Old Trafford. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa ini theater of dreams, bukan lagi theater of dreams sekarang, jadi theater untuk mimpi buruk selalu kan. Jadi ini kesempatan bagi Ole setelah dia mendapatkan starting 11 yang bagus, saya pikir coba lagi, mengapa tidak kan? Why not, gitu, ya? iya dong. Terus Arsenal supaya menang gimana caranya Bung Ropan? Arsenal mesti menang, saya pikir hanya ada satu pilihan kalau menang ya. Harus bikin gol dulu. Bukan gol 1, 2 gol dulu. 2 gol. Kalau dia leading 2-0 habis MU. Karena MU kalau baru 1-0 itu sangat sulit. Itu yang dilakukan oleh Crystal Palace. Ya, begitu mereka bikin 2 gol langsung 3-0 dan untung ada Van de Beek yang bisa membalas dengan gol. Main bersama Spurs, bikin gol lebih dulu mereka, tetapi ketika Spurs unggul dengan 2-1 hilang. Lenyap langsung kan. Jadi saya pikir untuk mengalahkan MU itu harus bikin 2 gol. Nah ini kan sulit.
Tapi kalau mereka bisa lakukan itu, Aubameyang bisa membuat gol di sana, entah siapa lah yang membuat gol di sana. Saya pikir ini akan menang mereka. Oke. MU itu akan runtuh kalau ketika gawang De Gea udah 2 kali bergetar. Secara mental mereka akan Psikis juga iya, down, akan ya? down. Tapi kalau baru 1 masih bisa mereka kejar. Oke. Kalau menurut Bung Ropan, MU bakal memainkan komposisi seperti di babak pertama atau di babak kedua ketika melawan Leipzig kemarin? Ada Bruno di situ atau mencadangkan Bruno dan Rashford? Saya pikir kalau bisa melihat mereka butuh menang, Niko ya. Bukan Van de Beek ya, mereka akan main. Bruno, ya? yang akan tampilkan lebih dulu. Karena mereka kan butuh gol di sini. Yes. Butuh gol. Jadi untuk di babak pertama 45 menit mereka harus butuh gol di sini. Butuh gol. Iya, Betul, karena di statistik mereka itu di rasio mereka bermain dari menit pertama sampai 30 memang sulit mereka bisa membuat gol. MU ya di liga ya. Kecuali di menit-menit setelah itu. Jadi mereka harus butuh gol di sini. Jadi Bruno harus main. Martial harus main. Wah, Martial gitu. ngeri juga nih ngacak-ngacak Kalau dia belakang. main ya, kalau dia main. Iya, ya. mudah-mudahan Rashford nggak flop lagi. Rashford, jadi kita bisa Rashford. melihat. Yes. Atau Mason Greenwood, dia bisa bermain dengan attacking yang lebih bagus ya, kita akan tunggu. Masalahnya ke apa? Nemanja Matic akan dimainkan, itu yang kita tunggu kan. Iya. Bisa aja Nemanja cadangan lagi. Scott McTominay yang akan McTominay dimainkan masuk bersama dengan sama Fred. Itu saya pikir kombinasi yang dia sudah dapatkan selama ini kan. Oke. Gitu. Prediksi Bung Ropan berapa nih? MU Liverpool. MU Arsenal kalau bisa dilihat MU ya di atas menang angin. 2-0. Menang 2-0 MU. MU. 2-0 atau 3-1 lah. Siap. Ya kan kalau bisa itu. Ini ada Jebret Tim juga yang ingin bergabung membahas MU Arsenal mungkin. Halo, selamat malam, Bro. Boleh di-unmute audionya? Selamat malam. Siapa namanya, dari mana? Ivan Ginting. Silakan Ivan Ginting. Audionya di-unmute, Ivan. Silakan Ivan. Yes. Kira-kira Greenwood mainnya tetap bagus kayak semalam atau diganti lagi bang sama pemain lain kayak John Mata gitu? Nah, Apalagi? ada lagi? Mau buer sekalian dijawab sekalian, sama kan? Bung Ropan? Enggak bang, itu aja. Itu aja. Oke, Ya. tunggu bentar ya. Greenwood atau Juan Mata? Tergantung sekarang oleh kan. Opsinya kan banyak. Banyak Apalagi banget. bermain di kanan. Kalau mau lihat dia bermain bagus tadi malam bisa aja. Greenwood lagi ya. Greenwood main di depan, mungkin bersama dengan Rashford juga ada di sana. Martial Belakang gini. Martial mungkin ada di depan, kemudian di belakang ada Bruno. Jadi 3 ini yang bisa dimainkan. Karena kan ini pemain yang cepat kan. Iya. Pemainnya bagus. Kalau ingin menang memang 4-4 adalah tipe pemain lini serang yang tajam gitu kan. Jadi memang perlu untuk dimainkan untuk bisa bikin shock terapi terhadap Greenwood sama pertahanan. Mata ini punya stylist yang berbeda, Bung Ropan ya. Mata lebih stylish. Lebih stylish, gaya berbeda ya. Beda sama Greenwood. Greenwood Yes. kan pemain yang bermain dengan satu dimensi yang Langsung. cepat sekali kan, fast Iya. kan, fast. Mengandalkan Mata kecepatan. kan udah lambat, udah nggak bisa bikin apa-apa Mata bermain sekarang kan. Oke. Lebih banyak tapi Mata itu sama seperti Ozil. Ini pemain yang berpengalaman, visi bermain bolanya sangat bagus dan memang selalu kadang-kadang memang dibutuhkan. Dia nahan bola lebih enak. Yes. Nahan bola dengan kaki kiri, kaki kanan untuk memberikan passing-passing itu di antara semua pemain-pemain MU saya senang kalau Mata pegang bola. Saya senang sekali. Tapi dia lebih banyak dimainkan di kompetisi Ciki lah ya. Ya Piala Liga mungkin kan, Iya, atau Piala kompetisi FA gitu kan. Piala Liga. Oke, yang nyetak gol siapa nih? Tadi Bung Ropan bilang MU Arsenal itu 2-0. Kira-kira nyetak gol siapa? Cetak gol Rashford masih bisa memungkinkan Rashford? Rashford. Ya, Rashford dan kalau ada penalti ini kan MU ini identik dengan selalu penalti, Bos. Iya kan? Jadi saya pikir kalau memang ada penalti ya pasti Bruno dong. Bruno ya? Dia akan tampil mencetak gol, Bruno Fernandes. Kalau di luar Bruno ya Rashford. Itu aja kan pemain itu Rashford sama Martial. Paling itu aja kalau memang Oke, ada. Kita lihat akhir pekan nanti apakah Rashford, Bruno, Martial atau Greenwood yang nyetak gol ya. Itu aja ya Bang Ropan ya. Ya. Nggak jauh ya. Betul. Oke, ada lagi Jebret Tim. Selanjutnya kita akan membahas Spurs versus Brighton. Nih, ya lumayan cukup seru juga nih meramaikan papan atas Premier League Spurs ya. Kalau kita lihat duo Haji ya, Haken sama Heung-min Son. Ada 2 H di situ makanya berat nih buat tim-tim lain. Sebenarnya Spurs nih oke. Gimana Spurs versus Brighton? Mereka menang bagus ya lawan Burnley kemarin dengan 1-0 dari Zon ya, sundulan kepala Zon. Jadi ini kesempatan juga bagi Mo untuk bisa membawa tim ini meraih 3 poin ya. Yeah. Brighton mereka bisa ambil. Secara kualitas kalau mau head to head mereka, saya kira mereka menang lawan Brighton ya. Brighton juga masih ada di luar 6 besar. Saya pikir ini kesempatan bagi Zon
dan Iya. juga Kane. Karena begini, 16 gol yang mereka cetak musim ini, Kebobolan 13 diantaranya dicetak hanya 2 pemain. Itu aja. Ya, Son 8 dan Kane 5. Yes. Kane memberikan assist 8, Son memberikan assist 2. 2. Ini saya pikir luar biasa dua kombinasi ini kan. Ini Soka, ya kan? Son dan Kane. Soka. Tapi kalau salah satu mereka nggak main, aduh berat ya seperti Bung Roban. Ya, tapi kalau Kayak ada ketergantungan ya? melawan Brighton salah satu nggak main nggak apa-apa saya pikir. Nggak apa-apa ya. Misalnya Son cadangan, dia akan main di babak kedua. Ini akan lebih bagus juga. Karena kan kedalaman juga bagus. Yes. Mau punya pemain-pemain yang sangat baik saya pikir. Banyak pilihan yang bisa dia ditampilkan lah. Oke. Iya kan? Ada Jebret Tim yang juga sudah bergabung. Selamat malam bro. Dari mana? Madrid. Halo Madrid. Dari Jakarta. Oke. Iya. Silakan. Halo Madrid. Ya. Jadi tadi kan lagi ngebahas Spurs. Saya rasa Spurs menghadapi West Brom akan benar-benar Bukan full Brighton. power ya, karena Brighton. mereka Brighton bukan Brighton. West Brom. Oke, it's okay. setelah Nation League, bukan, saya kira di 2 match itu mereka akan benar-benar full power, karena setelah Nation League nanti mereka akan bertemu City, Chelsea. Jadi mau nggak mau ini kesempatan terakhir bagi Tottenham seenggaknya untuk merapatkan jarak dengan Everton di atas ataupun juga dengan Aston Villa. Mereka harus benar-benar full power lah biar bisa dapat 6 poin ini. Yes. Ada lagi mau ditanyakan? Ini Spurs ada di posisi 5 Sama nih. ini Bung Ropan, saya mau nanya nih, Bebas. Yang tadi boleh. kira-kira memungkinkan nggak sih Jose Mourinho buat merotasi 3 pemainnya, si Son dan Lucas Moura, karena kalau kita melihat kedalaman Spurs kan ada Gareth Bale di sana, ada Eric Lamela, ada Lo Celso. Ya. Saya rasa 3 pemain ini Boleh apabila dicoba ya. dijor-joran terus bakal menghadapi cedera yang amat-amat berbahaya. Jadi kira-kira memungkinkan nggak sih bagi Jose Mourinho buat merotasi pemainnya, karena setelah Nation League nanti kan akan bertemu 2 tim besar, City dan Chelsea. Yes. Ada lagi bro? Sama boleh boleh nanya Madrid gak? Madrid. Madrid tahan dulu ya, tahan dulu, jangan kemana, jangan cabut. Silakan Bung Ropan jawab yang tadi. Ya kalau bila rotasi bisa aja. Mourinho kan seorang pelatih yang dalam strategi oke lah. Iya. Kita bisa melihat. Apalagi kedalaman skuad dia kan mumpuni. Mumpuni Iya. banget ini. Cuma masalahnya bagi Mourinho, dia tidak boleh berspekulasi di sini. Ketika mereka lagi sedang bagus-bagusnya untuk bisa mengejar Everton dan Liverpool yang ada di atas, Yes. dia harus bisa memainkan betul-betul starting 11 terbaik di setiap pertandingan apapun. Karena posisi mereka kan ini ada di bawah 4 besar kan, Selisih keluar. 2 poin dari Iya. Everton. Dari Everton kan. Nah, mereka butuh 3 poin. Jadi kalau butuh 3 poin, tidak boleh bermain-main dalam hal ini, Niko. Dia akan memain Harry Kane yang ada di sana, Son. Lucas Moura yang ada di sana, kemudian Son. Ini 3 pemain yang secara attack itu sangat kuat ya. Oke. Dibantu dengan Lo Celso mungkin di tengah, Lamela yang ada di tengah. Saya pikir ini tim bagus ya. Jadi jangan kalau saya Mourinho tidak bermain-main dengan ini. Karena ini kesempatan buat mereka untuk meraih 3 di saat mereka menghadapi Brighton. Kalau mereka nanti ketemu dengan tim-tim yang lebih di atas, City Chelsea lagi. aduh. Berarti menurut Bung Ropan Bale ini belum ya? Belum nyetel. Dikasih waktu. Perlu lah ya? waktu lah, perlu waktu. Ini kan bukan dia berapa tahun yang lalu ketika dia masih ada di situ kan. Beda Beda dia punya ini. Kalau bisa melihat kemarin banyak peluang juga yang dia buang kan. Dibuang. Ada beberapa peluang. Jadi mungkin di babak kedua dia akan jadi pemain super sub. Dia butuh waktu mungkin 3 sampai 5 pertandingan baru dia tune in dengan Mainnya di Liga Ciki aja ya, biar banyak ngecun dengan pemain pemain Tottenham Hotspur. Oke, prediksi skor Bung Ropan, siapa yang nyetak gol? Pasti 2 orang itu lagi. 2 orang itu lagi lah. Siapa lagi? Iya kan selama ini kita udah katakan tadi 16 gol 13 gol dari berdua. Iya. Jadi kalau tidak Harry Kane adalah Son. Dan ini hebatnya 2 pemain. Jadi 2 pemain ini tidak ego yang ditampilkan. Jadi saling mendukung. Jadi ketika Son melihat posisi Kane lebih menguntungkan untuk mencetak gol, dia tidak memaksa. Dikasih sama dia. Kane juga begitu. Makanya Kane sekarang luar biasa. Orang mengharap bahwa dia akan menjadi top skor, malah dia jadi pemberi asis terbanyak sekarang 8. Jadi dia selalu bisa melihat posisi Moura atau zone yang lebih bagus, dia kasih. Jadi agak berbalik di bermain saat ini. Jadi
Justru Son yang didorong untuk menjadi top skor saat ini kalau bisa melihat ya. Oke. Tapi bukan tidak mungkin juga Kane akan ikut karena sudah 5 gol kan. Jadi ini hebatnya dua pemain ini saling mengisi. Jadi dua-duanya tidak ego, tidak seperti mungkin orang bisa mengatakan saat ini Salah dan Mane kan. Iya, ini Wah, beda anda bisa melihat kan bagaimana egonya kan tinggi. Tapi ini luar biasa. Anda bisa melihat ketika Son membuat gol atau Kane membuat gol, saling datang masing-masing. Son akan berlari melihat di mana Harry Kane dan dia akan melompat untuk memeluk Harry Kane. Selalu akan begitu. Kane juga akan datang ke Son. Jadi ini dua pemain yang saya pikir luar biasa Jadi ya. kalau mau matikan Spurs, matikan 2 orang ini aja ya. Tapi susah kan? Sulit mematikan kan? Wah, mereka punya Pemain pergerakan. tengahnya Iya. Ketika meng-cover masuk ditarik. Nah, ini yang bahaya. Iya. Ketika mereka terkonsentrasi untuk bisa Son pintar sekali untuk narik keluar kan? Iya. Ini kesempatan Lamela bisa masuk dari tengah. Waduh, Lucas Moura bisa Lucas Moura, muncul. Oh, Jose ini bahaya buat Ngeri mereka. juga. Saya Skor pikir berapa Bung Ropan? Tottenham, Brighton, Spurs 2-0. 2-0 ya. 2-0. 3 poin apa sih? 3 poin dong. Gila. Harus 3 Berarti poin. semua prediksi Bung Ropan tim-tim besar Tim atas main. akhir pekan ini meraup 3 poin semua. Harus. Dan itu harus memang harga mati buat mereka. Iya, kecuali Arsenal ya Bung Ropan ya. Ya. Kecuali Arsenal. Kecuali Arsenal ya karena ketemu kan ya kasihan juga ketemu. Bukan tim papan atas ya. Ya. Oke, terima kasih Bung Roman, terima Ya, kasih Jebret sama-sama. Tim. Seru sekali pembicaraan PSBB, prediksi sepak bola bersama Bung Roman malam hari ini. Semoga bisa memenuhi hiburan kalian bersama keluarga dimanapun Anda berada dan sampai ketemu minggu depan. Ciao.